Halo semuanya, kembali lagi di channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi baik di dunia pemrograman, dunia jaringan, dan dunia Internet of Things yang penting mengenai dunia teknologi informasi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara implementasi JWT pada Laravel 9. Oke. Sebelum saya lakukan praktek ya, saya kasih clue dulu sedikit. Jadi JWT ini otentikasi token web gitu ya, tapi menggunakan JSON gitu. Makanya dia tuh JWT itu singkatan JSON Web Token gitu. Yang dimana digunakan untuk memverifikasi kepemilikan data JSON. Jadi JWT bukanlah enkripsi ya guys ya. Dia tuh melainkan menentukan apakah data dapat dipercaya karena kepemilikannya itu diverifikasi gitu ya. Jadi misalkan kita akan mengirim biasanya ini dipakai di API gitu ya. Misalkan kita akan mengirim sebuah data transaksi gitu ya. Nah, data transaksi itu bisa kita verifikasi dengan menggunakan JWT. Jadi si kepemilikannya itu dapat dipercaya gitu ya. Jadi nggak sembarang orang yang ngirim transaksi kalau misalkan dia tidak punya JWT atau bahasa kerennya sistemnya kayak sign in gitu ya, kayak tanda tangan gitu ya. Nah, dia bakal bakal ditolak gitu ya. Nah, jadi di Laravel 9 ini sebelumnya kita akan menggunakan sebuah plugin atau plugin yang sering kita pakai. Cuma kalau di Laravel 9 ini agak berbeda ya nama pluginnya ya. Kalau di Laravel sebelumnya biasanya kita menggunakan time and design JWT out. Nah, cuma tampaknya nih telah ditinggalkan dan tidak kompatibel dengan Laravel 9 nih. Jadi khusus untuk Laravel 9 ini kita menggunakan pluginnya yaitu PHP Open Source Saver atau JWT out gitu ya. Oke, nah kita akan langsung implementasi ya. Jadi di Laravel kita buat dulu sebuah project. Oke, kita langsung aja. Nah di sini saya menggunakan Laragon ya, web servernya ya. Jadi terserah kalian gitu ya. Kalau saya menggunakan Laragon, kita cek dulu PHP-nya PHP 74 19. Jadi kita butuh PHP minimal kalau untuk Laravel 9 itu minimal PHP-nya PHP 8 gitu ya. Jadi kita setting dulu environment-nya sebentar. Oke, kita 81 kita naikin. Oke, kita close. Oke, kita coba buka lagi CMD. Kita ketik PHP. Nah, kita udah dihadapkan dengan Laravel 81 ya. Jadi si Laravel 9 ini dokumentasinya tidak support ya ke PHP 7 gitu ya. Jadi pastikan PHP-nya udah versi 8 ke 1 ke atas. Ya, kita ke Laragonnya guys. Saya di sini pakai Laragon ya. Kalian kalau biasa pakai Exam atau WAM gitu ya, terserah gitu ya. Oke, kita masuk ke www. Lalu kita buat sebuah project misal gitu ya. Nama projectnya JWT demo misal gitu ya. Sebentar. Nah, kita buat project menggunakan Composer create project gitu ya. And then Laravel gitu ya. Nah, nama projectnya apa? Demo JWT. Jadi di sini secara langsung dia akan menginstal Laravel versi terakhir, yaitu versi terakhir sekarang masih Laravel 9 yang pasti bikin tutorial ini ya. Kita kasih spasi -vv untuk mode debugnya. Jadi kita bisa melihat gitu proses instalasinya. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, sambil kita menunggu, kita siapkan juga tools Postman gitu ya. Postman ini yang nanti akan kita gunakan untuk mentesting
API untuk mentesting API yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi nanti di mana sih sebenarnya JWT itu gitu ya. Ya, ini sebetulnya tool developer gitu ya. Bisa menggunakan Postman atau Restman atau banyak lagi yang mungkin tools. Tapi di sini saya sarankan menggunakan Postman aja gitu ya, biar sama apa namanya, tutorialnya gitu ya, ikuti tutorialnya biar biar mengerti gitu ya, biar mengerti dulu dari secara konsep. Nanti kalau pas implementasi kalian mau menggunakan tools apapun itu terserah kalian. Oke, kita tunggu. Ya guys, proses instalasi sudah selesai ya. Ini tergantung koneksi internet kalian ya. Jadi kalau internet kalian cepat, insya Allah sih instalasi juga cepat ya. Dan juga spek komputer gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya sudah selesai, jatuhnya seperti ini ya. Oke, nah kita coba cek dulu ya. Caranya kita cek versinya cd demo jwt. Lalu kita ketikkan php, saya besarkan, artisan minit version. Jadi ini akan mengecek versi Laravel berapa yang kita install gitu ya. Jadi di sini yang saya install versi Laravel 948 gitu ya. Oke, nah nextnya kita buat dulu database-nya ya. Buat dulu database-nya. Kita ketikkan aja MySQL min root min p gitu. Passwordnya di sini kebetulan passwordnya blank karena ini localhost. Kita create database, nama database-nya misalkan demo Laravel JWT misal gitu ya. Oke, show database. Nah, ini kebetulan database-nya banyak ya, sorry. Oke, di sini ada enggak gitu ya, demo Laravel JWT ini ada ya. Oke, nextnya kita apa namanya, buka Visual Studio-nya, editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code ya. Ya kalian misalkan pakai Sublime atau apapun itu silahkan aja. Jadi kita akan koneksikan database-nya si demo JWT ini ya, biar nanti kita bisa mengetes usernya ya. Oke, kita coba. Oke, sorry ini kebetulan project sebelumnya. Kita open folder ya guys. Sebentar. File, open folder. Oke, kita cari demo JWT. Select. Oke, kita tunggu proses open foldernya. Nah, foldernya sudah terbuka ya. Oke, kita akan koneksikan nih guys ya, apa namanya, si database-nya. Kita akan koneksikan. Oke, cara mengkoneksikan database di Laravel, buka file.env ya. Nah, di sini kita cari database. Nah, ini ada ya guys. Database-nya tadi, nama database-nya demo underscore jwt underscore Laravel ya. Oke. Nah, usernya root, passwordnya blank ya, karena di sini masih localhost. Oke, coba kita jalankan. Apakah jalan atau tidak ya? Kita coba quit dulu. Kita ketikkan php artisan migrate refresh. Nah, maksudnya di sini migrate refresh ini dia akan menjalankan skema database yang ada di database migration. Nah, ini akan menjalankan, jadi secara default itu Laravel membawa beberapa skema table, yaitu user table ya, personal token, valid job, dan apa nih, table apa nih, create password reset ya. Jadi
secara default aja. Jadi kita bisa melihat gitu apakah terkoneksi dengan database yang sudah kita bikin atau belum gitu ya. Kita coba jalankan PHP Artisan migrate refresh. Kita enter. Lalu kita lihat output responnya ya setelah kita menjalankan sintak PHP Artisan migrate refresh. Oke, seperti kita lihat di sini dia menjalankan semuanya ya dengan sukses ya. Ada table, coba kita pastikan MySQL root inp lalu enter. Enter lagi use demo underscore laravel underscore jwt. Nah, ini udah ada ya database-nya. Kita show tables. Nah, kita lihat nih table apa aja yang dibuat. Oke. Ada table user personal access token sama password reset sama migration sama pilot job. Nah, itulah default dari bawah Laravel gitu ya. Selanjutnya kita buat satu user sampel gitu ya, biar apa namanya nanti ketika kita tes JWT itu kita punya user sampel gitu ya. Di Laravel dipermudah juga untuk membuat user sampel, kita bisa menjalankan seeder ya atau membuat seeder ya. Jadi kita buat dulu seedernya PHP Artisan make seeder user seeder ya. Oke. Nah, nanti secara otomatis dia akan membuat seeder baru gitu ya di bawah folder seeder, jadi database seeder. Nah, ini udah ada. Oke, jadi di dalam seeder ini kita bisa membuat sampel user. Kita buat misalkan variabel user dengan new users. Oke. Nah, cuma pastikan user ini kan Eloquent model ya, jadi pastikan terbaca usernya ya. Nah, ini dia tandanya dia di atas ada nih. Ya ini ya, model user. Oke. Users, kita usernya kasih kolomnya ada apa aja ya di tab di sini nih skemanya ya. Ada name, ada email, ada password ya, itu aja sih semuanya. Name, misalkan di sini admin atau demo jwt, string user, password. Nah, password dia enkripsinya pakai bcrypt. Nah, passwordnya misalkan demo jwt 2023. Oke. Lalu apalagi kita cek email. Nah, email ini biasanya buat apa username-nya. Misalkan admin@gmail.com. String users kita simpan. Oke. Nah, seeder ini harus kita panggil di database seeder. Jadi di database seeder ini kita panggil apa fungsi yang kita buat tadi, this call ya, user seeder. Oke. Class. Nah, jadi kita panggil gitu ya. Nah, dengan kita membuat sampel user ini, kita bisa menjalankan PHP Artisan migrate refresh, kasih postfix min seed enter. Nah, di sini kalau kita lihat di sini select bintang from user itu masih empty ya. Kalau kita coba jalankan lagi, use demo laravel jwt, select bintang from users. Oke, ada ya di sini apa namanya user yang telah kita insert
menggunakan seeder ya, dan di sini enkripsi passwordnya menggunakan backcrypt gitu ya. Oke, kita sudah aman. Nextnya kita akan menginstal package JWT-nya ya guys. Oke, untuk menginstal package JWT saya sudah mempersiapkan sintak ya, yang dimana di dalam folder project demo JWT kita jalankan composer require php open source server, nama pluginnya ya, nama package-nya JWT out. Nah, jangan lupa kasih min vvv. Biar kita melihat proses instalasinya, apakah ada error atau tidak ya. Tunggu proses instalasi JWT sampai dengan selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita perlu menjadikan konfigurasi menjadi public ya, atau kita mengcopy konfigurasi yang ada di vendor JWT gitu ya, menjadi nanti ada file di config JWT gitu ya di sini ya. Jadi dengan menjalankan sintak ini PHP Artisan Vendor Publish, maka kita akan mengkonfig konfigurasi yang dari vendor publish atau dari vendor package ke config JWT. Kita bisa lihat ya, kita copy aja ya karena ini lumayan panjang. Oke, kita enter. Oke, kita bisa lihat ya copying file ya dari sini vendor ini gitu ya. Nah, JWT config ke config JWT. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada nggak file JWT? Ada ya guys ya. Nah ini dia guys. Oke. Nah, oke, proses sudah config-nya sudah selesai sebetulnya gitu ya. Nah tapi di sini kita butuh enkripsi rahasia ya, atau sebuah secret yang nanti sebetulnya mengenkripsi sebuah tanda tangan gitu ya. Di sini contohnya di .env, di sini nanti akan ada secret, biasanya kalau Laravel itu ada Laravel APK-nya. Tapi kalau secret JWT nanti ada JWT secretnya. Kita bisa jalankan sebuah sintak PHP Artisan JWT secret ya. Maka dia akan mengenerate sebuah secret token gitu ya, yang nanti akan kita gunakan. Jadi di JWT secret ini menanam config-nya ke sini tuh ya. Tadi sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam config out kita memerlukan beberapa perubahan ya, yang sudah saya paste nih. Beberapa perubahannya, salah satunya defaultnya perlu kita arahkan guardnya ke API, lalu passwordnya ke ini tetap ke user sih ya. Kita cek ya di sini config outnya ada di config out gitu ya. Nah kita samakan nih guardnya sebelumnya ke web, kita rubah jadi API. Oke, selanjutnya di bawah guard gitu ya, kita tambahkan sebuah array lagi ya, dimana drivernya JWT, providernya user. Kita copy aja guys biar cepat. Oke, kita paste. Nah seperti ini. Oke, lalu selanjutnya di model user kita perlu melakukan beberapa perubahan ya, yang defaultnya hanya authenticable saja. Jadi kita perlu implement ke JWT subject ya. Kita cek ya model usernya. Oke, kita cek model pp model user. Oke, and then kita implement ya di sini, implement ke mana nih guys? Kita implement ke JWT subject ya. Kita panggil aja JWT subject. Ada salah nih guys. JWT subject harusnya ada nih guys. Subject. Ya kalau nggak ada kalian tulis aja, lalu usage-nya kalian bisa copy paste aja ya. Oke, copy lalu kita paste. Sebenarnya ini manggil sebuah package ya, mungkin belum ke load gitu ya. Nextnya kita
kita baca lagi ke bawah. Lalu di sini ada sebuah tambahan metode, yaitu get JWT identifier sama JWT custom claim. Kita copy aja ya, biar cepat. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perubahan di model users, selanjutnya kita membuat sebuah controller yang dimana akan kita fungsikan sebagai pertukaran atau testing JWT-nya ya. Oke, di sini saya membuat sampel controllernya, out controller ya. Lalu di sini di accept atau dikecualikan, jadi ini tidak perlu sebuah session gitu ya, jadi di accept gitu ya, yaitu fungsi login dan register. Jadi login dan register ini tidak perlu memerlukan tanda tangan, intinya gitu ya. Oke, di sini membuat sebuah fungsi login ya. Oke, kita akan tes ya langsung ya. Ini sebentar lagi ya guys ya. Kita akan membuat sebuah controller PHP artisan make controller, namanya misal out controller ya. Oke. Nah, kita akan buat sebuah fungsi login ya, dimana fungsi login ini nanti responnya JWT gitu ya, token gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung copy paste saja. Oke, nah kita buka out controllernya, http controller out controller. Kita buka nih guys. Nah, ini dia controllernya ya. Jadi accept login register. Jadi registernya kita hapus dulu aja ya guys, biar nggak kelamaan. Dan lalu di sini harus ada validate-nya email sama password ya. Email password tadi adanya di seeder ya. Lalu di sini ada out. Nah, kita panggil aja out-nya biar dia ke usage di atasnya. Nah, lalu dia akan memberikan sebuah respon token ya. Dan token ini nanti akan kita gunakan, kita reuse gitu ya, untuk pertukaran data gitu ya. Jadi sebenarnya tanda tangan sih guys ya, token itu ya. Oke. Nah, lalu cara ngetesnya gimana guys gitu ya. Nah, sebelum kita mengetesnya guys, jangan buru-buru dulu ya. Kita harus membuat rootnya dulu ya. Ya, itu di sini root controller nih. Kita panggil out controllernya, lalu dikasih group ya, group function ya, biar dia rapi. Oke, kita coba ya. Coba copy. Oke, copy, lalu kita paste ke root. Kita ke API, kita paste di sini guys. Nah, di sini kan ada out controller ya guys ya, jadi kita ketik lagi nih out controller biar dia panggil di atasnya. Lalu kita hapus saja sebagian fungsinya. Oke, seperti ini. Ini sudah cukup. Nah, ini hampir finish nih guys. Nah, kita tes nih PHP artisan root list. Oke, kita akan lihat apakah rootnya ada atau enggak. Ini ada ya, API login. Oke, nah secara fungsi sudah kita siapkan. Selanjutnya toolsnya kita akan gunakan Postman. Oke, kita di dalam Postman kalian kalau belum install silahkan install. Lalu kalian bikin workspace gitu ya. Workspace-nya di sini saya udah buat demo JWT nih guys ya. Lalu kita buat sebuah environment yang dimana environment ini untuk mempermudah ketika nanti ada mode production dan mode development. Kita akan bikin sebuah environment dengan nama development ya. Oke, development, and then kita buat sebuah URL atau variabel URL ya. Ini untuk mempermudah pemanggilan ketika kita bikin collection API. Oke. Nah, ini kan ada initial value. Initial value ini kita bisa kasih alamat URL ya. Misal di sini kita jalankan dulu artisan search-nya. Oke.
lalu kita tunggu ya. Nah, dia memberikan sebuah URL yaitu 127 port 8000 ya, intinya ya. Kita copy aja guys, lalu kita paste ke sini ya, paste ke sini guys. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita udah menyiapkan environment development, lalu kita ke collection. Sini belum ada collection sama sekali, kita buat create collection, lalu kita kasih nama out ya. Oke, lalu kita buat sebuah request di dalam collectionnya, add request. Oke, nah request dengan tipe metodenya post gitu ya. Nah, di sini kan ada enter request URL. Nah, kita gunakan dulu environment-nya ke development. Oke, kita gunakan dulu, lalu kita panggil URL. Nah, URL di sini jadi sudah link ke 127. Tinggal kita kasih API slash, kita lihat apa namanya API-nya apa ya, login ya, API slash login. Oke, API slash login. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat alamatnya nih guys. Sorry, bukan ini yang atas apa ya. Nah, ini ya kalau nggak salah. Nah, ini guys, jadi kita manggil. Nah, ini bisa kelihatan nih URL-nya salah ya, kita tambahkan slash after URL-nya. Oke, nah jadi seperti ini. Nextnya kita kasih parameter ya, jadi di headernya kita kasih data yang akan kirim itu kan bentuknya JSON ya, kita kasih accept-nya application JSON. Oke, lalu di sininya kita disable yang ini ya. Di bodinya kita buat sebuah raw dengan tipe JSON. Oke, lalu kita buat JSON dengan variabel apa yang kita baca di sini ya, email dan password. Nah, email dan password gitu ya, email di sini. Emailnya tadi kalau nggak salah admin ya, @gmail.com. Lalu passwordnya kita cek passwordnya di user seeder ya, tadi saya lupa user seeder. User seeder, nah ininya ada nih, demo JWT 2023 ya guys, sudah 2023 guys. Oke, nah kita coba hit ya URL-nya. Oke, nah inilah guys token ya. Jadi token di sini apa namanya, sebuah tanda tangan yang saya bilang ya. Oke, nah inilah fungsi token yang nanti akan digunakan untuk pertukaran data. Jadi kalau kita mau melihat data user profile atau data misal keanggotaan kayak gitu ya, member, nah kita harus punya token seperti ini ya gitu ya. Tapi nanti juga tetap diverifikasi lagi gitu ya, user ini tuh emang berhak melihat misalkan ya. Itu sih udah logik ya, jadi agak susah kalau kita jelaskan. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pemilah gitu ya. Di sini string pertama nih, random pertama ada titik, lalu random kedua ini ada titik juga nih. Sebenarnya ini bisa diverifikasi guys ya. Kita bisa copy sih ya. Nah guys, kita bisa verifikasi di apa namanya, di website jwt.io ya. Kita copy aja nih guys tokennya, biar kita bisa lihat nih benarkah atau apa hasil renderannya gitu ya, hasil enkripsinya kita paste. Oke, benarnya seperti ini ya. Oke, nah di sini ada expirednya kapan gitu ya. Jadi seperti ini guys ya, gitu ya. Jadi apa namanya, ini enkripsi dari, tapi invalid ya, invalid signature ya. Oh mungkin ininya nih guys. Nah, signature verified ya. Jadi emang di sini menggunakannya HS384 ya.
Jadi dia tuh sebuah apa namanya tanda tangan nih guys, kalau kita lihat ya, buat tanda tangan yang jadi dienkripsi lah, sistem enkripsi ya gitu ya, nggak bisa sembarang orang bisa menandatangani itu ya. Kalau kita lihat nih di sini ada kayaknya sih, kalau kita lihat nih ada CY ya, kita lihat nih sama nggak dengan JWT secret yang ada di sini. BBW ya, nggak ada berarti guys ya, BW ada di sini ya, berarti emang dia udah enkripsi lagi gitu ya. Tapi intinya itu guys, jadi ini bisa diverifikasi nanti ketika kita mau buat sebuah metode, misalkan metode get gitu ya. Nah kalau misalkan dia nggak punya token gitu ya, nah dia tidak bisa melihat, misalkan coba saya kasih sampel ya, di out controller ini saya buat sebuah fungsi misalnya public function, misalkan test data misalnya gitu ya, kita return nih guys ya, return misal gitu ya, tes lah misal gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat di sini ada out API, jadi dia harus autentikasi dulu kalau misalkan, atau harus punya token gitu ya. Kalau dia nggak punya token itu dia tidak bisa melihat. Contohnya di sini kita akan coba ya, si tes data ini kita akan coba panggil ya, kita tes dulu nih guys, artisan root list. Kita lihat dulu root listnya apakah ada. Belum ada ya. Oke, kita bikin dulu API-nya, sorry. API-nya kita kasih root-nya berarti get ya. Nah, get-nya misalkan tes data. Lalu di sini fungsinya tes data ya tadi ya fungsinya ya. Kita cek lagi di root list-nya. Oke, kita cek ya. Ada post, get, API, tes data udah ada nih ya. Oke, jadi kita bisa apa namanya, bisa tes fungsinya ya. Lalu kita duplikat. Nah, tapi tipenya get ya. Lalu di sini kita nggak ada parameter ya. Oke, API, tes data. Oke. Oke, kita akan tes ya. Di sini masih connection reviews karena artisannya belum dijalanin. Kita jalanin guys. Oke. Nah, udah kita jalanin lalu kita tes. Apa responnya gitu ya. Nah, unauthenticated ya. Jadi sebenarnya karena root yang kita buat itu membutuhkan autentikasi token gitu ya. Jadi coba kita lepas ya di accept-nya ya, di out controller-nya kita lepas. Berarti di accept-nya kita tambahin nih tes data ya. Oke. Nah, kita tambahin lalu kita send lagi. Nah, keluar ya tes ya. Nah, di sini tuh terlihat bahwa sebenarnya ini membutuhkan autentikasi atau sebuah tanda tangan token gitu ya. Nah, tokennya dari mana? Tokennya dari respon ini guys ya. Kita bisa copy nih tokennya gitu ya. Nah, oke. Ini kan masih ya. Kita balikan lagi. Oke. Kita tes lagi. Nah, ini kan unauthenticated ya. Kita di header kita tambahkan sebuah authentication. Nah, tokennya kan tadi kalau kita cek nama tokennya bearer ya. Nah, ada bearer token gitu ya. Jadi ini tuh tipe tokennya bearer gitu ya. Nah, kita buat kita attach di headernya dengan nama bearer spasi tokennya. Nah, ini kalau misalkan manual gitu. Yang penting kita tahu prosesnya dulu. Kita send. Nah, bisa terlihat ya. Jadi kalau kita lepas
tokennya, maka dia tidak bisa membuka metode yang kita bikin ya, unauthenticated. Tapi kalau kita attach tokennya, maka dia bisa membuka fungsinya yang kita buat gitu ya. Oke, seperti itulah implementasi token pada Laravel 9 ya. Ya, ini sangat diperlukan ketika kalian menjadi front end development gitu ya. Misalkan dia menggunakan Vue.js atau ya misalkan mobile juga biasanya membutuhkan itu ya, yang biasanya dipakai itu ya, si token itu. Jadi seperti itulah fungsi dari tokennya ya. Ya, dia sebenarnya mirip session tapi bukan session sebenarnya, tapi lebih ke tanda tangan gitu ya. Oke. Demikianlah guys tutorial implementasi JWT pada Laravel 9. Jangan lupa kalau ada hal yang ditanyakan, kalian tinggalkan saja di kolom komentar, serta jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.